Inilah survei calon presiden 2024 terbaru, elektabilitas Capres-Cawapres pasca debat ketiga jelang Pilpres 2024. Ulasan soal survei calon presiden 2024 terbaru, elektabilitas Capres-Cawapres pasca debat ketiga jelang Pilpres 2024 sedang ramai diulas. Diketahui, KPU telah menggelar debat Capres jilid ketiga, Minggu, 7 Januari 2024. Lantas seberapa besar pengaruh debat Capres terhadap elektabilitas pasangan calon di Pilpres 2024? Lembaga survei LSI Denija coba memberikan analisis mengenai hasil debat Capres jilid ketiga, bandingkan juga hasil analisis LSI Denija dengan lembaga survei lainnya. Bagaimanakah elektabilitas para Capres saat ini setelah debat yang ketiga di bulan Januari 2024? Saya menonton dengan seksama debat yang lebih dari 2 jam antara Anies, Prabowo dan Ganjar, untuk tema-tema mengenai hubungan internasional, pertahanan, keamanan dan geopolitik. Sebelum menjawab ini kita lihat dulu posisi elektabilitas mereka sebelum debat Capres yang ketiga, setidaknya dari 2 lembaga, di ujung bulan Desember 2023. Saya kutip data pertama dari LSI Denija, sebelum debat Capres yang ketiga, dukungan kepada Prabowo, Gibran sebesar 43,3%, ranking ke-2, Anies Baswedan. Dengan Muhaimin di angka 25,3%, lalu Ganjar, Mahfud di angka 22,9%, Prabowo, Gibran unggul telak sekali. Jarak dan selisih elektabilitas mereka lebih dari 17% dibandingkan 2 kompetitornya. Data kedua dari lembaga CSIS. Di ujung Desember 2023, lembaga ini juga mengeluarkan hasil survei, dengan angka yang mirip-mirip sekali. Dalam survei CSIS, Prabowo, Gibran 43,7%. Lalu Anies Muhaimin 26,1%. Kemudian Ganjar, Mahfud, 19,4%. Baik LSI Denija, ataupun CSIS, sama hasilnya. Prabowo Gibran unggul telak di angka 43% lebih, sama juga hasilnya. Jarak antara Prabowo Gibran dengan 2 kompetitornya di atas 17%. Mengapa antara LSI Denija dan CSIS hasilnya mirip? 2 lembaga ini sama sekali tak ada komunikasi mengenai elektabilitas Capres, bahkan mengenai apapun. Hasilnya mirip karena 2 lembaga ini melakukan survei di momen yang sama, dengan metodologi yang sama. Itulah hasil dari ilmu sosial yang unggul. Jika sama metodologinya, dan sama juga momennya, maka hasilnya pun akan mirip-mirip. LSI Denija juga mempunyai data lain yang penting, di samping tingkat elektabilitas pasangan. LSI Denija juga menyoroti variabel lain yang penting, yang membentuk elektabilitas individual. Ini datanya. Prabowo sudah dikenal lebih dari 95% populasi. Ini tingkat pengenalan yang tinggi sekali, premium, sementara Anies dan Ganjar dikenalnya masih di bawah 95%, tingkat kesukaan publik atas Prabowo juga di atas 80%. Ini juga angka favorability yang sangat tinggi sekali. Sementara Anies dan Ganjar, yang suka padanya di bawah bahkan 75%. Selama saya melakukan survei sejak Pilpres tahun 2004, sejak Pilpres yang pertama yang dipilih rakyat secara langsung, yang pernah masuk dalam kategori premium ini, dikenal di atas 95%, disukai di atas 80%. Baru bisa dicapai oleh 2 orang saja. Yaitu SBY di tahun 2009, ketika ia menang Pilpres 1 putaran saja. Dan Jokowi tahun 2018, ketika ia menang Pilpres untuk kedua kalinya. Lalu bagaimana dengan pengaruh debat Capres? Seberapa besar debat itu berpengaruh? LSI Denija melakukan survei di bulan Desember 2023. Saat itu, survei juga merekam perdebatan Capres sebelumnya. Inilah hasil survei elektabilitas Capres 2024 terbaru Kompas setelah debat yang digelar pada Minggu, 7 Januari 2024. Ulasan soal hasil survei elektabilitas Capres 2024 terbaru Kompas sedang ramai diulas. Litbang Kompas menggelar survei saat debat Capres ketiga digelar. Hasilnya Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang juga Menteri Pertahanan justru mendapat penilaian buruk, padahal sebelum debat dimulai, Prabowo digadang-gadang akan menguasai panggung dan masalah debat karena itu memang
Bidang yang dijabatnya saat ini, masyarakat yang menyaksikan acara debat Capres bidang pertahanan dan geopolitik, Minggu, 7 Januari 2024, mungkin kecewa melihat Prabowo Subianto, pasalnya, Capres nomor urut 2 ini kurang maksimal dan banyak pertanyaan yang tak bisa dijawab secara lugas. Pada saat acara debat dilakukan, Litbang Kompas pun menggelar survei terkait performa. Hasilnya cukup mengejutkan, Prabowo yang juga Menteri Pertahanan RI, justru dianggap yang paling buruk. Litbang Kompas melakukan jajak pendapat untuk merekam penilaian publik atas performa 3 calon presiden, capres, pada debat kedua. Salah satu aspek yang dilihat pada survei yang melibatkan 210 responden itu yakni menjawab pertanyaan dengan lancar, menguasai permasalahan, dan penampilan di atas panggung. Adapun dalam aspek pertama, yaitu soal menjawab pertanyaan dengan lancar dan jelas, Capres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo sama-sama mendapatkan skor 7,4. Sementara itu, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mendapatkan angka 6,9. Kedua, pada aspek menguasai permasalahan, Anies memperoleh angka 7,2 dan Ganjar 7,4. Adapun Prabowo dinilai publik dengan angka 6,9. Lalu, pada aspek ketiga yaitu penampilan kandidat di atas panggung, Anies memperoleh skor 7,9 dan Ganjar meraih skor 7,8, kemudian Prabowo hanya mendapatkan angka 7,1. Adapun survei berlangsung pada 7 Januari 2024 pukul 19.30-22.00 waktu Indonesia Barat. Responden yang diwawancarai dipilih secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk setiap provinsi. Dengan metode itu, jajak pendapat memiliki tingkat kepercayaan 95%. Margin of error kurang lebih 6,76% dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Survei terbaru Pilpres 2024 di kalangan Gen Z. Lembaga Arus Survei Indonesia atau ASI merilis hasil survei elektabilitas Capres dan Cawapres di kalangan Gen Z pasca debat perdana Capres dan Cawapres Pemilu 2024. Hasilnya elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD unggul di kalangan generasi Z. Survei dilaksanakan pada tanggal 16 hingga 21 Desember 2023 secara nasional di 34 provinsi di Indonesia. Lembaga ASI menyatakan populasi survei ini ialah Gen Z atau penduduk usia 17 hingga 23 tahun. Survei dilakukan dengan cara telesurvei melalui metode random digit dialing, yakni teknik penarikan sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi dan screening. Jumlah sampel 1.200 responden dan dengan asumsi simple random sampling, maka margin of error adalah lebih kurang 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia Ali Rifan mengatakan, elektabilitas Ganjar Mahfud di kalangan Gen Z unggul dengan 34,9%. Disusul Prabowo Gibran 33,1% dan Anies Cak Imin 26,1%. Sedangkan pemilih di kalangan Gen Z yang belum menentukan pilihannya atau undecided voters sebesar 12%. Nah, saya bacakan urutannya. Yang menempati urutan pertama adalah Ganjar Mahfud di angka 34,9%. Kemudian Prabowo Gibran di angka 33,1%. Pasangan Amin di angka 26,1%. Kemudian undecided voters itu di angka 5,9%. Ujar Ali Rifan dalam rilis survei tersebut di Jakarta Pusat pada Rabu 3 Januari 2024. Jadi ini urutannya posisinya yang kalau bicara urutan pertama adalah Ganjar Mahfud, disusul Prabowo Gibran, kemudian pasangan Amin, tambahnya. Ali Rifan mengatakan potret Gen Z merupakan pemilih kritis dan lebih otonom. Sebab secara demografi Gen Z dalam survei kebanyakan adalah mahasiswa dan belum menikah. Nah, jadi ini adalah potret para Gen Z. Mereka adalah pemilih kritis, pemilih yang menurut saya lebih otonom. Karena secara mayoritas kalau kita baca demografinya, mereka terdiri dari beberapa mahasiswa. Kemudian rata-rata mereka belum menikah. Jadi secara beban itu tidak seperti generasi di atasnya Gen Milenial dan Gen X. Makanya pilihannya tentu saja jauh lebih kritis angka-angka ini, ucapnya.